Ya, shalom anak-anak kelas 7. Ya, bertemu lagi dengan saya, Bapak kalian yang paling tampan, Babang Tampan ini. Ya, kali ini kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu indahnya mengampuni. Ini adalah materi pertama saya yang dalam bentuk PowerPoint yang ada berbentuk video juga ya. Jadi saya harap nanti semuanya bisa melihat video ini, mencerna video ini supaya nanti bisa mengerti dengan baik tentang materi yang pertama, yaitu indahnya mengampuni. Nah, ini mengampuni ini berada di bab 1, yaitu ada pokok materinya, ada bacaan ayatnya, yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 yaitu ya. Kemudian Matius 6 ayat 14 sampai 15 dan Matius 18 22 sampai 35. Kita masuk saja ya. Nah, di sini ada tokoh Afrika Selatan ya yang menjadi tokoh dalam kehidupan nyata ya, kehidupan yang jelas tercatat dalam sejarah bahwa tokoh ini disebut dengan Nelson Mandela. Kalau kita tahu Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang dari Afrika Selatan ya, di mana ini memperjuangkan tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini berkaitan dengan apa? Dengan ras ya. Kalau kita tahu yang namanya Afrika, deretan Afrika itu selalu berkulit hitam ya, kulit hitamnya seperti saya ini ya. Orang kulit hitam ini biasanya dipandang rendah oleh orang lain ya, terutama bagi manusia-manusia yang berkulit putih, dan dianggap bahkan yang lebih rasis lagi, orang berkulit hitam ini tidak dianggap sebagai manusia yang berasal dari bumi, bisa dikatakan alien juga ya. Itu yang lucu sekali. Nah, seorang Nelson Mandela ini memperjuangkan itu supaya apa? Supaya hak-haknya orang berkulit hitam ini bisa diakui ya, bisa diakui, dan kemiskinan juga tidak terjadi. Seperti itu. Nah, di sini seorang Nelson Mandela ini juga seorang revolusioner ya, di mana dia mengubah banyak hal, mengubah mindset, mengubah pola pikir. Di mana apa? Di mana pola pikir yang salah ini dirubah. Nah, yang namanya perubahan itu pasti menjadikan pro dan kontra, itu pasti sudah menjadikan pro dan kontra, dan akibatnya dia ini ditindas dan dipenjarakan. Nah, kalau dilihat di situ dipenjarakan. Kemudian setelah dia dibebaskan, yang terjadi adalah ketika dia dipenjarakan dia mengalami banyak sekali penghinaan ya, penindasan, dipukuli ya, selayaknya orang di penjara lah, pasti tidak enak, intinya seperti itu ya. Meskipun saya juga belum pernah di penjara ya, jangan sampai di penjara ya. Dan ketika dia keluar baru dia mengundang makan ya seseorang yang paling sering menyakiti dia, yaitu adalah kepala sipirnya. Kenapa sih dia mengundang makan atau bisa dibilang memberikan pengampunan kepada orang yang kepala sipir ini? Karena kepala sipir ini adalah orang yang paling sering menyakiti, dan dimana teknik ya, bukan teknik ya, kalau bisa dibilang caranya Nelson Mandela untuk bisa mengampuni ini keren ya bagi saya, karena dia mengampuni orang yang paling sering menyakiti dia, sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang bisa dibilang lebih ringan ketika dia menyakiti ya, itu lebih mudah dimaafkan ya. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu teknik yang dilakukan oleh Bapak Nelson Mandela ya, selaku presiden ya dia ya. Luar biasa sekali ya. Nah, ini kalau dilihat dari kosakatanya ya, apa itu mengampuni? Ya, apa itu mengampuni? Kalau di sini tuh, kalau di dalam buku kalian bisa melihat bahwa di halaman di halaman 4 ya. Sorry. Mengampuni ya di halaman 3 ya. Kalau kalian lihat di situ bahwa mengampuni itu memiliki arti memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, ini yang menarik. Mengampuni bukan berarti melupakan sebuah kesalahan ya, salah ketik ya. Mengampuni bukan berarti melupakan sebuah kesalahan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa
kalian yang ada di sini tuh ketika mengampuni akan aneh jika kalian itu masuk dalam lubang yang sama. Keledai saja tidak, kenapa manusia iya? Jadi seseorang ketika disakiti ya jelas tidak mau disakiti untuk kedua kalinya ya dengan kesalahan yang sama. Itu yang dimaksud di sini. Seperti halnya kalau kalian mengerti tentang sosok yang disebut dengan sosok Yusuf, di mana dia menguji dulu saudara-saudaranya. Nanti saya jelaskan ini sedikit saja, bahwa menguji dulu saudara-saudaranya berubah atau belum ya, karena Yusuf juga tidak mau untuk dijual untuk kedua kalinya ya. Jadi seperti itu. Nah di sini juga terdapat sulitnya melupakan rasa sakit. Jelas yang namanya mengampuni itu diawali dengan apa? Diawali dengan sebuah kesakitan ya. Jelas di kesalahan seseorang terhadap kita. Jadi itu yang terjadi. Nah kesalahan itu seringkali melukai. Ya melukai siapa? Melukai kita ya, melukai kita. Intinya di sini dalam hal ini kita dihadapkan dalam sudut pandang korban ya. Jadi kita korban, orang yang disakiti ya. Jadi seperti itu. Nah ini juga ada arti lain di mana mengampuni itu membebaskan diri dari kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera ya. Kebencian, sekali lagi kebencian. Ketika kamu disakiti jelas kamu benci sekali sama orang-orang di sekitar kamu. Ya terutama orang yang menyakiti kamu. Nah di situ ada konsep di mana kebencian itu diganti dengan damai sejahtera. Nah tidak berarti bersedia untuk terluka kedua kalinya ya. Yang sudah saya katakan tadi bahwa Yusuf itu menguji dulu saudara-saudaranya, apakah dia itu bisa dikatakan sudah bertobat atau belum. Dimana kalau dalam cerita Yusuf itu dijual ya. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, sehingga yang terjadi adalah ya ini dalam halaman yang keempat, dalam kisah Yusuf dan saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai Yusuf, sehingga timbullah kecemburuan atau iri oleh saudara-saudaranya, sehingga yang terjadi itu tadi dijuallah Yusuf oleh saudara-saudaranya ya. Jadi dalam sebuah kesalahan itu, dalam sebuah permasalahan, tentunya kita harus mencari tahu sumber dari permasalahan itu. Jangan asal saja kita menuduh seorang bersalah dan menghakimi dia. Jadi harus tahu dulu sumbernya di mana ya. Dan kemudian Yusuf juga kalau di sini saudara-saudara ya, dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Ternyata saudara-saudaranya berubah. Mereka membela untuk menggantikan adiknya. Jadi ada pengorbanan di situ. Ya, bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cerita itu Yusuf mengetahui bahwa dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Seperti itu ya. Bisa kalian baca sendiri di Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Itu nanti ada tugas lagi. Dan kemudian yang paling penting yaitu adalah Matius 18 ayat yang ke 22 sampai ke 35. Di sini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pengampunan ya, mengenai orang yang bersalah. Ada perumpamaan, tetapi dia ini diampuni tapi dia tidak mau mengampuni orang lain ya. Ini berkaitan dengan manusia dan juga Tuhan. Dan di situ menyatakan ayat yang paling populer di mana kita ini harus mengampuni. Nah, di sini mengampuni 7. Mengampuni berapa? 70 kali 7 kali ya. Dimana yang dimaksud di situ kalau saya hitung-hitung itu totalnya itu kalau tidak salah 400 berapa ya? Sekian lah. Ya, bukan berarti itu ya, bukan berkaitan dengan nominal ya. Bukan berkaitan dengan nominal, tapi berkaitan dengan perumpamaan yang tidak terbatas, di mana kita itu harus mengampuni
dalam bentuk ketidakterbatasan itu sendiri ya. Dimana mengampuni itu adalah sebuah kebutuhan dari manusia, kewajiban dan kebutuhan manusia. Dimana seorang diwajibkan untuk mengampuni satu sama lain ya. Jadi seperti itu dalam Matius 18 ayat 22 sampai ke 35. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bab yang pertama, yaitu indahnya mengampuni. Lalu apa sih hasilnya dari mengampuni? Yaitu tadi kita bisa melihat bahwa damai sejahtera nanti ada dalam hidup kita. Dan bisa dibilang ketika teman-teman kalian ya, ketika saudara mengampuni orang lain, pasti akan terjalin sebuah hubungan relasi yang baik antara satu dengan yang lain, pribadi satu dengan pribadi yang lain. Maka di situ nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam materi yang pertama. Saya harap anak-anak bisa mengerti dengan baik, anak-anak bisa mengerti dengan jelas tentang hal ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan chat saya secara pribadi. Nomor saya ada di grup WA masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.